Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan bahas materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Silakan sambil dijelaskan, teman-teman sambil buka buku paketnya. Bab 4 Subbab B PPKN kelas 11. Lanjut, kita bahas materinya. Yang pertama dan utama, tentunya kita harus tahu pengertian organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional itu? Nah, di sini dalam PowerPoint ini bisa teman-teman lihat ya, bahwa organisasi internasional itu diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Artinya apa? Organisasi internasional ini adalah organisasi yang memang sudah diakui secara global, ya, dan organisasi ini sebagai subjek hukum internasional. Artinya apa kalau sebagai subjek hukum? Artinya bahwa setiap organisasi itu punya hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam organisasi internasional. Di dalam buku paket ya, bisa teman-teman lihat kita membahas peran Indonesia dalam 3 organisasi internasional. PBB itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kemudian ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kemudian ada GNB atau NAM, Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement. Oke, kita lanjut. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB. Pengertiannya, PBB itu adalah suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat. Dan tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian bagaimana sejarah terbentuknya PBB? Bisa teman-teman lihat di poin kedua. Jadi, PBB ini didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Alasan terbentuknya PBB itu apa? Nah, jadi PBB ini terbentuk untuk menggantikan yang namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang gagal memelihara perdamaian dunia. Kenapa gagal? Karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian struktur organisasi. Poin ketiga itu struktur organisasi. Nah, di dalam PBB itu ada apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, ada Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian ada Dewan Perwalian, ada Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Kita lanjut. Selanjutnya ada tujuan dari PBB. Yang pertama bisa teman-teman lihat bahwa tujuan PBB adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara agar tidak terjadi perselisihan. Tentunya ketika antar negara itu minim terjadi perselisihan, otomatis terciptalah perdamaian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, membantu bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin
mengatasi kelaparan, penyakit, dan buta huruf, dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. Artinya, PBB ini sebagai fasilitator bagi negara-negara di dunia untuk bisa bekerja sama, saling bekerja sama antara satu dengan lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan dari masyarakat yang ada dalam suatu negara tersebut. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa-bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama dan utama, Indonesia menjadi anggota PBB. Jadi, Indonesia itu adalah anggota PBB ke-60. Sejak kapan? Sejak tanggal 28 September 1950. Siapa yang diutus menjadi wakil Indonesia di PBB? Ada yang namanya Lambertus Nicodemus Palar. Kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia itu pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Kapan tuh? Nah, pada tahun 1974. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Indonesia adalah Adam Malik. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Oke, kapan Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB? Ada beberapa periode, teman-teman. Periode pertama itu pada 1974 sampai 1975. Kemudian menjadi anggota DKPBB lagi pada tahun 1995 sampai dengan 1996. Kemudian seiring berjalannya waktu, 2007 menjadi anggota lagi. 2007 sampai dengan 2009. Dan yang terbaru, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019-2020. Itu. Oke, kemudian yang keempat, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Sejak kapan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM? Ada beberapa periode, teman-teman. Indonesia menjadi anggota Dewan HAM. Yang pertama, itu periode 2006-2007. Kemudian periode 2007 sampai 2010. Periode 2011 sampai 2014. Periode 2015 sampai 2017. Dan yang terbaru itu periode 2020 sampai dengan 2022. Baru ya sekarang. Berarti saat ini Indonesia itu menjadi anggota Dewan HAM. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya. Indonesia mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Siapa saja yang termasuk kontingen Garuda teh? Nah, meliputi tentara, kemudian kepolisian dan sipil Indonesia yang dikirim ke negara yang sedang mengalami konflik. Selanjutnya kita bahas peran Indonesia dalam ASEAN. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah organisasi ekonomi dan geopolitik khusus negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini didirikan di Bangkok, Thailand. Tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Apa alasan terbentuknya ASEAN? Ya rawanlah terjadi yang namanya perselisihan antar negara-negara di Asia Tenggara. Karena apa? Ya karena wilayahnya berdekatan gitu.
Kemudian ada yang namanya negara anggota, siapa saja atau negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN. Anggotanya siapa saja? Berarti anggotanya itu 5 pendiri tadi, dan tambahan ada Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Jadi totalnya ada 10 negara anggota sampai dengan saat ini. Oke, apa faktor pendorong kerjasama antar negara di ASEAN? Yang pertama, ada persamaan geografis. Seperti yang kita ketahui tentunya, bahwa Asia Tenggara ini kan kedudukannya berada di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada persamaan budaya. Budayanya itu karena keturunan ras Malayan Mongoloid gitu, sehingga budayanya itu kurang lebih sama antara satu negara dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Kemudian ada persamaan kepentingan. Tentunya punya visi yang sama setiap negara itu. Apa visinya? Ada namanya kesejahteraan tentunya, kedamaian, keamanan, dan ketertiban lingkup nasional maupun lingkup regional. Kemudian ada persamaan nasib. Maksudnya gimana tuh persamaan nasib? Jadi hampir seluruh negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand mungkin ya, karena Thailand itu tidak pernah dijajah. Indonesia dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Kemudian Malaysia dan Singapura itu dijajah oleh Inggris. Filipina itu dijajah oleh Spanyol, oleh Amerika Serikat. Sehingga ada namanya persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ada tujuan ASEAN. Ada 5 kurang lebih. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling bantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, itu memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Itu kurang lebih tujuan ASEAN, ya. Bisa teman-teman baca. Selanjutnya, kita bahas peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia ini adalah salah satu pendiri ASEAN. Ya, diwakili oleh Adam Malik pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi penggagas Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Nah, apa tujuan Komunitas Keamanan ASEAN ini? Tujuannya itu untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian yang ketiga, Indonesia juga menjadi tempat pelaksanaan KTT atau konferensi tingkat tinggi. Jadi, KTT ASEAN yang pertama itu diselenggarakan di Bali tanggal 24 Februari 1976. Kemudian, selain tempat pelaksanaan KTT, ada juga pertemuan informal pendiri ASEAN di Jakarta. Kapan? Nah, itu pada 30 November 1996.
Jadi petinggi ASEAN saja yang ada di Jakarta kala itu. Kemudian KTT ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dan kemudian satu lagi yang tidak sempat Ibu masukkan ya dalam tempat pelaksanaan ini. Jadi kantor sekretariat ASEAN itu berada di Jakarta, teman-teman. Ya. Oke, yang keempat, Indonesia turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia di wilayah Asia Tenggara khususnya. Nah, apa wujudnya? Indonesia itu bergabung jadi pasukan perdamaian PBB dalam akhir perang Vietnam. Kemudian memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dari gerakan pembebasan Moro. Dan kemudian Indonesia juga aktif dalam mendamaikan perang di Kamboja pada tahun 1988. Oke, selanjutnya Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam SEA Games. SEA Games, siapa yang suka nonton SEA Games? Ya, nah, SEA Games ini adalah wujud kontribusi Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN. Ada yang namanya SEA Games. SEA Games ini kan festival multi olahraga di sana ya, yang diselenggarakan khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara, yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Gitu ya untuk SEA Games. Selanjutnya, oke, kita bahas peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini adalah organisasi internasional dengan anggota lebih dari 100 negara yang punya kesamaan prinsip, teman-teman. Apa prinsipnya? Ya, tidak ingin beraliansi dengan negara adidaya manapun. GNB ini pada mulanya hadir karena adanya perang dingin dan beberapa negara itu tidak mau terseret dalam konflik perang dingin tersebut. Didirikan di mana? Di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Siapa saja penggagasnya? GNB ini penggagasnya adalah Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, kemudian Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, kemudian Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, kemudian Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah, itu adalah Presiden Ghana. Kemudian apa tujuan adanya gerakan non-blok ini? Nah, yang pertama, ada secara internal, yakni mengusahakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara GNB. Kemudian, ada tujuan eksternalnya, di luarnya, yaitu ingin meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Oke, kita lanjut. Ini tambahan materi ya, selain materi yang ada di buku, untuk menambah wawasan kita semua. Jadi ada cikal bakal hadirnya gerakan non-blok. Jadi konferensi Kolombo ini dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Kurang lebihnya yang menginisiasi gerakan non-blok ini awalnya adalah Perdana Menteri India. Siapa? Jawaharlal Nehru. Itu ya. Kemudian itu menjadi sikap politik yang diambil oleh
negara-negara yang mengikuti konferensi Kolombo. Siapa saja negara yang mengikuti konferensi Kolombo? Ada Indonesia, Pakistan, India, dan Myanmar. Oke, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Indonesia ke-8, yaitu Ali Sastro Amit Djojo pada saat itu. Ya. Kemudian dalam konferensi Kolombo itu, Indonesia meminta adanya konferensi Asia Afrika untuk menindaklanjuti hadirnya gerakan non-blok. Nah, hasil konferensi Kolombo ini apa? Sikap tidak campur tangan negara-negara tersebut dalam blok barat maupun blok timur. Lanjut lagi konferensi Pancanegara namanya. Itu diselenggarakan di Bogor, Indonesia pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Hasil konferensi Pancanegara ini yaitu mematangkan konsep penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan di Bandung, Indonesia, di Jalan Asia Afrika gitu kan, makanya ada Jalan Asia Afrika. Kemudian pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Hasil KAAT apa sih? Nah, ada yang namanya Dasar-Sila Bandung. Lagi-lagi hasil KAA ini berkaitan dengan netralitas. Itu pesertanya teman-teman. Peserta KAA itu ada sekitar 29 negara. Banyak ya. Oke. Kemudian nyambung lagi nih, gerakan non-blok ini melaksanakan pertemuan yang namanya konferensi tingkat tinggi. Dilaksanakan di mana? Di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Makanya gerakan non-blok ini menjadi suatu organisasi internasional. Karena ya hasil konferensi tingkat tinggi ini yang membentuk GNB menjadi suatu organisasi internasional sebagai wadah untuk memerangi imperialisme, kolonialisme, rasisme, apartheid, dan Zionisme. Kita lanjut pada peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, bisa dilihat dari yang pertama, memprakarsai pembentukan GNB. Jadi, tadi kita lihat di cikal bakal GNB, Indonesia selalu hadir dalam berbagai pertemuan GNB. Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT GNB di Jakarta pada tahun 1992. Indonesia juga berperan untuk meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia pada tahun 1991. Kemudian Indonesia juga menjadi ketua GNB, teman-teman, pada tahun 1992. Suatu kehormatan dan kebanggaan tentunya ya. Indonesia pernah menjadi ketua organisasi internasional pada tahun 1992. Dan yang terakhir, Indonesia ex Brunei Darussalam. Maksudnya Indonesia bekerja sama gitu dengan Brunei Darussalam untuk mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB di Jakarta. Apa tujuan didirikannya Pusat Kerjasama Teknik Selatan? Tujuannya untuk memperkuat hubungan antar negara anggota gerakan non-blok. Begitu teman-teman, materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga mudah dipahami, semoga kalian mengerti materi tentang peran Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.